Di video sebelumnya, kita udah belajar soal menggambarkan gestur dan seberapa penting gestur itu kalau kita mau menggambarkan figur yang efektif. Nah, di video ini, aku mau ngasih lihat step by step yang bisa kamu ikuti lebih mudah, supaya kamu bisa berlatih lebih banyak saat menggambarkan figur dari awal sampai akhir. Di video ini juga kita akan explore beberapa gaya gambar, karena aku tahu ada yang suka menggambar menggunakan outline, ada yang suka langsung painting aja, ada yang suka menggunakan media tradisional. Jadi kita akan lihat beberapa alternatif dan kamu bisa mencoba kira-kira step mana yang lebih nyaman untuk kamu lakukan. Untuk kamu yang masih pemula, aku sangat menekankan kamu harus menggunakan referensi saat berlatih menggambar figur. Mungkin kamu merasa, aduh aku pengen kayak artis jagoanku, menggambarnya langsung satset-satset. Tapi kamu perlu menggunakan referensi dulu, karena semakin banyak referensi yang kamu gunakan, semakin lancar kamu menggambarkan sesuatu dari imajinasi. Kamu nggak akan bisa menggambarkan sesuatu yang kamu kurang paham atau kamu nggak pernah lihat sebelumnya. Jadi mau kamu belajar proporsi seperti apapun, mau kamu belajar anatomi seperti apapun, kalau kamu nggak pernah melihat itu secara referensi atau secara keseluruhan, kamu akan kesusahan menerapkan itu saat menggambar lewat imajinasi. Saat kamu menggambar menggunakan referensi, pastikan kamu menggunakan referensi yang beragam, bentuk tubuh yang beragam, jangan cuma menggambar satu gender saja. Lalu pastikan juga kalau bisa jangan menggambar berdasarkan ilustrasi orang lain, tetapi berdasarkan memang foto manusia asli, dan lebih baik lagi kalau kamu bisa ikut sesi-sesi figure drawing yang ada modelnya langsung. Kalau kamu menggunakan gambar orang lain, kamu akan terpaku dengan cara dia menggambarkan anatomi dan style dia. Tapi kalau kamu menggunakan referensi foto, kamu akan lebih aktif untuk menciptakan style kamu, sehingga hasilnya akan jauh lebih efektif juga. Kalau kamu kesusahan nyari referensi dan juga pose-pose yang kamu bikin gimana? Ya kamu harus bikin referensi sendiri. Foto diri kamu atau videokan diri kamu melakukan gerakan yang kamu mau. Kamu post, lalu ambil frame tersebut untuk kamu gambar. Jadi nggak ada alasan ya buat kamu kesusahan cari referensi gambar. Nah, untuk latihan yang pertama ini, aku sarankan kamu menggunakan pensil dan kertas. Untuk pemula, jangan langsung terjun ke media digital. Karena saat kamu menggunakan media digital, sangat gampang untuk melakukan kesalahan dan mengulang lagi. Akhirnya kamu malah jadi nggak confident, dan menggambar kamu malah menjadi lebih lambat. Meskipun begitu, untuk video ini agak susah untukku merekam menggambarkan menggunakan pensil dan kertas. Jadi aku tetap akan menggunakan media digital, tapi aku akan menggunakannya seakan-akan aku memakai media tradisional. Nanti aku akan jelaskan step by step-nya dan bagaimana kamu bisa menerapkan itu di media tradisional. Di layar kamu sudah bisa melihat sebuah referensi pose. Untuk pertama-tama, coba cari pose-pose yang seperti ini, yang berdiri, bagian tubuhnya semua terlihat dengan jelas, tidak ada foreshortening, tidak ada posisi-posisi yang terlalu susah, supaya kamu bisa membiasakan dulu menangkap gestur dan juga proporsi. Seperti yang udah kita bahas, nomor satu yang harus kita lakukan adalah menangkap gesturnya. Di sini aku memulai dengan menggambar kepala dan juga line of action. Kebetulan line of action-nya ini selaras dengan tulang punggung yang terus menyambung sampai ke kaki sebelah kiri dari model tersebut. Kemudian aku mencari kemiringan dari pundak model, baru aku meletakkan tulang rusuknya ada di mana. Di sini aku bisa mengira-ngira letak dari panggul dan juga kemiringannya, dan aku membuat abstraksi dari bentuk panggul tersebut. Baru terakhir, aku menggunakan garis-garis yang panjang dan juga luwes untuk menggambarkan letak-letak dari lengan dan juga kakinya. Di sini, kamu bisa dengan mudah menerapkan garis-garis seperti ini menggunakan pensil dan kertas. Aku sarankan, kamu jangan membuat garis ini terlalu tebal dahulu, karena ini hanyalah garis-garis penyokong. Nantinya kita akan tambahkan detail-detail yang lebih di atasnya. Kamu bisa lihat, meskipun gambarnya simple, tetapi efektif dalam meng-capture gerakan dari model kita. Kalau gerakan yang belum kamu dapat, jangan lanjut ke fase berikutnya. Kamu ulangi dulu, supaya posenya ini kamu dapatkan secara luas. Kalau sudah yakin dengan posenya, sekarang kita bisa memberikan volume dengan menggunakan bentuk-bentuk bangun dasar yang lebih geometris dan juga lebih tridimensi. Pertama, aku memulai lagi dengan kepala. Untukku sangat penting mendapatkan posisi kepala dan juga detailnya, karena itu bagian yang paling sering dilihat sama orang. Kalau aku sudah yakin dengan posisi kepalanya, di sini berikutnya aku akan menggambarkan posisi bagian atas dari tubuh model kita, mulai dari leher, dada, perut, dan juga panggulnya. Kalau sudah ketemu bagian-bagian ini, kamu bisa lihat, sebenarnya gambarku agak melenceng dikit dari gambaran awal yang aku buat. Ini nggak apa-apa, karena semakin kita menggambar dan menambahkan bagian pada gambar kita,
kita masih tetap bisa memperbaiki bagian-bagian yang sebelumnya. Di pose yang sebelumnya, aku merasa bagian tubuhnya itu terlalu panjang ke bawah. Jadi aku buat lebih pendek, alhasil posenya seperti bergeser ke sebelah kiri. Barulah aku menambahkan bagian lengan, dan bisa dilihat juga bahwa gambaran yang aku buat di awal itu tidak harus menjadi gambaran garis tengah dari lenganku. Itu hanya menjadi acuan saat aku menggambarkan volume dari lengannya. Tetapi, kamu bisa lihat, esensi dari gerakannya tetap aku capture meskipun aku sudah menggunakan bentuk-bentuk yang lebih kompleks. Dan yang terakhir, aku tambahkan kaki dari modelnya. Meskipun sekarang bentuknya sudah lebih tridimensional, gambarku tidak menjadi lebih kaku. Nah, ini adalah fase yang bagus untuk kita move on ke fase berikutnya, yaitu menambahkan anatomi. Seperti biasa, anatomi yang aku tambahkan di awal adalah detail untuk wajahnya. Kamu juga pasti suka mengerjakan bagian ini, jadi nggak apa-apa kalau kamu mau ambil cukup banyak waktu di sini. Tapi ingat, untuk latihan jangan sampai kamu spend kayak 10 menit hanya menggambarkan wajah. Spend aja kayak 2-3 menit, lalu move on, karena kita mau mengejar kuantitas daripada kualitas dulu. Setelah mendapatkan anatomi kepala dan wajah, aku mencari anatomi leher dan pundak, lalu turun ke bawah menemukan anatomi dada, otot tulang rusuk, dan juga otot punggung, otot perut, kemudian aku tambahkan otot lengannya, dan di sini, karena model yang kita gambarkan memakai celana, jadi aku bisa skip anatomi-anatomi di bagian paha. Kalau celananya ketat, mungkin aku akan gambarkan anatomi itu juga. Tapi karena celananya ini cukup gombrong dan cukup, lebar, kita nggak perlu terlalu menggambarkan anatomi di bawahnya. Jadi aku langsung skip menggambarkan anatomi dari betis dan juga kaki modelnya. Terakhir, baru aku tambahkan gambaran seperti rambut dan juga celananya. Intinya aksesoris yang dipakai di atas tubuh kita. Di sini kamu bisa lihat, karena kita membangun step by step dari gerakan, volume, lalu anatomi, figur kita tidak terlihat menjadi kaku. Karena setiap step yang kita lalui itu sudah solid dulu, udah bener. Jadi, goal kamu adalah menggambarkan seperti ini. Ingat, aku mau ngasih tahu lagi bahwa yang kamu kejar bukan menggambarkan satu gambar yang sempurna. Ini masalah kuantitas, bukan kualitas. Semakin banyak kamu latihan, gambar kamu akan semakin baik dan semakin akurat. Tapi kalau kamu cuma berkutat di satu gambar aja, kamu bakal overthink, dan mungkin gambar itu terlihat oke, terlihat bagus, tapi begitu kamu mencoba gambar yang kedua, kamu akan kesusahan lagi. Jadi untuk pemula, aku sarankan kuantitasnya dulu, drilling dulu, kejar sebanyak-banyaknya, karena semakin banyak kamu berlatih, semakin kamu terbiasa, dan semakin kamu bisa menotis kira-kira kekurangan apa yang bisa kamu improve. Kalau gambar dasarnya sudah dapat seperti ini, next kita bisa masuk ke shading. Seperti yang aku bilang, ini kan kurang lebih aku menggambarkan kalau kamu bikin gambarnya itu pakai pensil dan kertas. Jadi untuk shadingnya juga, aku akan seolah-olah menggunakan pensil dan kertas. Pertama-tama, yang akan aku lakukan adalah bukan langsung mencari kira-kira bagian mana yang bisa diarsir, tapi aku mencari batasan-batasan antara cahaya dan bayangan ada di sebelah mana aja. Bisa dilihat seperti bagian dagunya, bagian leher, bagian otot tangan, itu aku beri batasan kira-kira yang bagian mana yang gelap, bagian mana yang terang. Nah, batasan-batasan ini mengikuti aturan yang kita udah bahas di video sebelumnya, yaitu soal yang mana yang pinggirannya soft, yang mana yang pinggirannya hard. Kamu bisa tonton video itu kalau kamu masih kebingungan. Next, kalau udah dapat batasannya ini, dan kamu menggambar menggunakan pensil, jangan langsung kamu arsir kecil-kecil, tapi kamu berikan arsiran yang mendasar. Jadi di sini kamu bisa lihat, pensil aku ini gerakannya satu arah aja. Semua bagian yang gelap, aku berikan satu arah arsiran. Kenapa kita lakukan seperti ini? Karena kita nggak perlu mendefinisikan setiap bentuk anatomi. Yang paling penting hanyalah perbatasannya tadi. Kalau kita udah menggambarkan garis yang seperti ini, biasanya aku pakai jari aku smudge tuh gambarnya. Nanti biasanya kurang lebih jadi seperti ini. Ini karena aku menggunakan media digital, aku smudge-nya pakai efek blur. Tapi kalau kamu pakai pensil dan kertas, kamu bisa pakai jari kamu. Setelah di smudge, kita masih bisa lihat bahwa di bagian bawah, sebenarnya cahayanya lebih gelap daripada bagian atas. Ya kan? Wajahnya ini terang banget, tapi kakinya gelap banget. Jadi sekali lagi, aku memberikan arsiran yang general. Kalau tadi arsirannya atas bawah, sekarang arsirannya kiri kanan. Dari yang bawah paling rapat arsirannya, makin ke atas arsirannya semakin renggang supaya terlihat semakin terang. Dan sekali lagi, kita bisa smudge. Nah, untuk fase sekarang, cukup kamu bisa mencapai titik ini dulu aja. Nanti kita akan bahas lebih gimana caranya merender, gimana caranya bikin yang detail, tapi itu untuk topik yang lain. Untuk sekarang, cukup sampai di sini supaya kamu bisa melatih lebih banyak kuantitas. Mungkin satu pose seperti ini, coba fokus untuk diselesaikan maksimal dalam waktu 20 menit saja. Oke,
Semoga kamu belum capek nonton videonya, karena masih ada 3 contoh lagi. Untuk contoh yang kedua ini, cocok buat kamu yang memiliki style menggunakan outline yang clean atau rapih, kayak misalnya pakai inking, atau kamu outline ini di digital, tapi yang benar-benar rapih. Dan kita akan melihat contoh pose yang lebih kompleks. Di sini, posenya ini, aku bilangnya pose yang tertutup. Jadi bagian tubuhnya susah banget untuk kita lihat. Kita nggak bisa lihat dadanya di mana, kakinya agak tertutup juga. Dan yang kedua, karakter yang kita gambarkan sekarang ini menggunakan baju yang lebih tertutup juga. Nah, yang pada awal tadi, kamu mungkin harus bergelut sama anatomi yang banyak. Tapi untuk gambar yang kedua ini, kamu nggak terlalu perlu memahami anatomi. Dan memang hampir 70% waktu kita menggambar, karakter kita itu tertutup baju. Jadi sebenarnya anatomi itu tergantung style kamu seperti apa, tergantung konteks gambar kamu seperti apa, kita mungkin perlu nggak perlu. Kalau gambar seperti ini, jadi kita tackle-nya gimana nih? Line of action-nya kan susah digambarnya, anatominya juga nggak kelihatan. Jadi hal pertama yang akan aku gambarkan, aku akan pakai pensil kalau misalnya ngerjainnya tradisional dan tipis dulu. Ini adalah menggambarkan siluet dari si pose tersebut. Di sini kita bisa lihat posenya tuh siluetnya kurang lebih seperti kotak ya. Aku akan sipitin mata aku dan aku akan mencoba supaya gambar siluetnya ini akurat banget sama siluet dari referensi kita. Buat apa kita gambar siluet seperti ini? Karena kalau kita sudah punya batasan luar ini, kita bisa memasukkan bagian-bagian dari tubuh karakter yang kita gambarkan dengan lebih akurat. Contohnya, di sini aku mulai menggambarkan posisi kepalanya. Dia agak miring dan kira-kira di dalam siluet ini posisinya ada di sebelah mana. Setelah menggambarkan posisi kepalanya, aku bisa mengira-ngira juga lengannya di dalam siluet ini posisinya ada di mana. Kalau sudah dapat kepala dan lengan, meskipun tidak terlihat, baru deh aku bisa kurang lebih membayangkan abstraksi dari rusuk, perut, dan juga panggulnya seperti apa. Di sini aku nggak terlalu pakai garis-garis line of action, karena memang tidak terlalu terlihat. Tapi aku langsung masuknya ke bentuk-bentuk dan volume-volume. Line of action yang kita gambarkan, ya yang di awal tadi, siluetnya. Bentuk-bentuk ini harus bisa masuk ke dalam siluet tersebut. Anggapannya kayak kamu lagi ngeberesin mainan dan harus masuk ke kotak mainan kamu. Terakhir, aku tambahkan posisi dari kaki model ini. Nah, di sini memang nggak gampang. Aku bisa melakukan ini karena udah berlatih bertahun-tahun. Kalau kamu baru mulai, jangan putus semangat, jangan putus asa. Kamu harus coba terus-menerus. Jangan satu, dihapus. Kamu coba pose yang ini, pose yang kedua, pose yang ketiga, supaya kamu semakin terbiasa menggunakan metode ini. Nah, karena kita menggunakan outline, di sini kamu boleh aja menggunakan pensil lagi menggambarkan detail-detailnya, langsung dikasih baju, langsung dikasih rambut. Tapi kalau aku personally, aku lebih suka langsung masuk ke inking. Apalagi untuk latihan, supaya aku lebih pede. Nah, karena kita sudah punya bentuk volume dan juga bentuk-bentuk 3 dimensi dasar ini, memberikan rambut, detail-detail baju itu akan jauh lebih mudah. Di sini aku mulai dengan menggambarkan detail wajah dan juga rambutnya. Bisa kamu lihat, rambutnya mengikuti ada yang jatuh ke punggung, ada yang jatuh ke leher, ada yang jatuh ke pundak. Karena kita sudah punya gambaran 3 dimensi dasarnya. Kemudian di sini aku menggambarkan bajunya. Kamu bisa lihat di bagian rusuk dan bagian perut, bajunya ini benar-benar menyelimuti tubuh dari karakter yang kita gambarkan. Untuk tangan yang di depan, kamu bisa lihat deh, gambarku ini nggak akurat sama gambar 3 dimensi yang tadinya aku udah bikin. Seperti yang aku udah jelaskan tadi, saat kita menggambar, kita masih boleh menggeser-geser dan memperbaiki posisi dari apa yang kita gambar. Sehingga di sini aku geser ke atas karena menurutku lebih akurat dan lebih tepat. Untuk celana, kaos kaki, dan sepatu, kamu juga bisa lihat bahwa mereka pun tetap mengikuti bentuk 3 dimensi awal yang tadinya sudah aku gambarkan. Kalau sudah mendapatkan gambaran lengkap seperti ini dengan outline, kalau kamu bekerja secara tradisional ataupun secara digital, kamu bisa memulai dengan melakukan fill terlebih dulu. Kalau digital gampang ya, kita langsung masukin aja fill seperti ini. Kalau tradisional, kamu bisa pakai cat air, kamu kasih satu warna dulu untuk keseluruhan warna figurnya. Tapi kalau cat air, warnanya jangan terlalu tebal ya, karena nanti kan ditumpuk lagi. Berikutnya, kamu bisa kasih warna kedua. Di sini di digital, warna keduanya adalah warna kulitnya. Kalau kamu pakai cat air, mungkin warnanya adalah warna-warna bagian yang lebih gelap. Bisa bajunya, bisa celananya, dan lain-lain. Kamu akan terus breakdown bentuk-bentuknya dan kamu kasih warna dasar yang flat seperti ini dulu, sampai kurang lebih keseluruhan dari figur kamu ini sudah memiliki warna dasar. Nah, yang terakhir, kita akan membuat shadingnya. Kalau kamu pakai digital, kamu akan membuat layer
dengan mode multiply. Dan itu akan langsung aja kita tumpuk ke atasnya seperti ini. Kalau kamu pakai cat air, tentu aja lebih gampang, ya kamu tinggal tumpuk warna satu bayangan ke atas keseluruhan figur tersebut. Kalau di digital, kamu bisa otak-atik lagi, bayangannya seperti apa, bisa ditambahkan gradasi ke atas, bisa juga kamu bikin supaya pinggirannya lebih soft. Nah, ini tinggal tergantung kira-kira media apa yang kamu pilih untuk pewarnaannya. Di sini, aku ingetin lagi, jangan mencoba menggambarkan gambarnya sampai sempurna dulu. Cukup sampai fase ini aja, karena nanti aku akan ajarin kira-kira gimana caranya merender gambar dari awal sampai final. Tapi itu untuk video yang berikutnya. Kurang lebih, itu 2 style awal yang mau aku tunjukin ke kamu, yang bisa kamu lakukan menggunakan media-media tradisional. Coba latih ini dulu, karena di video berikutnya aku mau nunjukin lagi 2 tipe style yang bisa kamu lakukan mostly dalam media digital. Style-style ini lebih cocok buat kamu yang mau menggambarkan style painting seperti untuk game fantasi, dan juga style-style yang tanpa outline, tapi terlihat luas dan juga terlihat full of action. Sebelum masuk ke style digital tadi, aku mau kamu menggambarkan dulu figur dengan lebih luas. Jadi coba dengan pensil dan kertas dulu, cobain tutorial yang aku kasih di video ini, supaya kamu tidak tersendat saat nanti kamu mencoba di media digital. Sebelum mengakhiri video ini, aku juga mau kasih reminder dulu. Latihan menggambar itu nggak instan. Kamu pasti merasa, aduh, Kak, bosen nih, aku pengennya langsung aja lah coba digital, aku pengen langsung coba rendering. Tapi kalau kamu terburu-buru mengejar hasil yang terlalu idealis, kamu malah bisa patah semangat sendiri, dan proses belajar kamu malah jadi sering tersendat. Jadi nikmatin aja, ingat kamu belajar karena kamu suka, bukan karena kamu harus belajar menggambar. Kalau nanti kamu udah suka, semakin kamu suka, kamu akan semakin giat belajarnya, skill kamu semakin improve. Di situ kamu akan lebih mudah untuk memanfaatkan skill menggambar kamu untuk mencari uang, untuk cari proyek, atau untuk lanjut jadi hobi yang lebih serius. Semoga step by step video ini membantu untuk kamu. Kalau suka videonya jangan lupa like, subscribe, dan komen seperti biasa, supaya videonya bisa menjangkau lebih banyak orang. Untuk kamu yang masih pusing cara menggambarkan skema 3 dimensinya, bagaimana kita menggambarkan anatominya, itu memang sesuatu yang kompleks. Aku udah bikin semua modulnya di kelas self-learning figure. Kamu tinggal masuk ke ilustrasi.com/self-learning. Di situ kamu pilih modul mana yang paling penting untuk kamu, dan kamu bisa mempelajarinya di waktu senggang kamu. Kelas ini bisa diakses seumur hidup, jadi sekali kamu beli, dan kalau nantinya ada update, kamu bisa akses update itu terus. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya.